Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang memperjuangkan dinul Islam. Ibu-ibu Aisyah yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini, izinkanlah saya menyampaikan 4 hal kalau kita miliki, maka tidak masalah kehilangan seluruh urusan dunia. Yang pertama, yaitu tentang bagaimana kita menjaga amanah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha wa rasulah wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Ayat ini menegaskan syariat luhur yang bernama amanah, berasal dari kata amunah, ya'munu, amanatan. Amanah berarti jujur dan dapat dipercaya. Berkembang menjadi kata aminah yang berarti aman, tentram. Dari sini, amanah, lahirlah pemahaman bahwa kejujuran akan memberi rasa aman bagi semua pihak, sehingga lahir rasa saling percaya. Saat seseorang memelihara amanah, sama halnya dengan menjaga harga dirinya, sekaligus sebagai satu rumpun kata dan makna dengan iman. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, tidak ada iman bagi yang tidak amanah, dan tidak ada rin bagi yang tidak menepati janji. Dilihat dari sisi akidah dan syariat agama, amanah adalah segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dengan orang lain atau pihak lain. Bisa berupa benda, pekerjaan, perkataan, atau kepercayaan. Yang kedua, yaitu tentang ucapan yang jujur. Kejujuran itu dekat dengan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang disenangi Allah. Jika Allah senang, maka pastilah Dia akan mengasihi. Dan hambanya yang jujur, maka kelak di hari kiamat akan disediakan tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Sesungguhnya kejujuran dan sikap terus terang akan membawa diri seseorang menuju ke jalan kemerdekaan jiwa. Jiwa yang merdeka, bebas tanpa ikatan. Sebab orang yang selalu jujur, maka ia tidak merasa cemas dan takut kepada siapapun. Apa yang dilihatnya akan dikatakan apa adanya. Orang yang jujur akan mengantarkan dirinya pada suatu kemajuan, di mana akhirnya ia akan mengakui kelemahan dan kekurangan yang dimilikinya, dan pasti ia tidak mempunyai sifat sombong. Yang ketiga, yaitu akhlak yang baik. Yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini merupakan tingkah laku dan perangai yang bisa dilihat oleh manusia. Dalam kehidupan, akhlak memiliki peranan penting dalam menjaga keharmonisan hubungan antara Allah, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Umat Muslim atau manusia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman menjalani hidup di dunia agar selalu berjalan pada porosnya yang Allah tentukan dengan tujuan mendapatkan kebaikan di surga. Karena
manusia hidup berdampingan dengan manusia yang lain, maka perlu untuk mempelajari akhlak. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qulu linnasi husna, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Yang keempat adalah bagaimana kita menjaga makanan. Menjaga makanan ini sangat penting. Tidak bisa kita sepelekan. Karena apa? Karena kalau dari asal atau sumber yang tidak halal, maka makanan yang kita makan bisa menjadi haram, bisa menyebabkan dosa, dan doa-doa kita juga tidak bisa dikabulkan. Dan ini sudah tersurat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 171. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dari Zakaria bin Abi Zaidah, saya mendengar Nu'man bin Bashir berkata di atas mimbar, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, halal itu jelas, haram yang jelas, di antara keduanya itu adalah subhat. Kebanyakan manusia tidak mengetahui yang dimaksud. Makanan yang halal yaitu makan yang diperbolehkan oleh agama dari segi hukumnya, yang diperbolehkan oleh agama misalnya adalah buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Makanan yang halal pada hakikatnya adalah makan yang diperoleh dengan cara yang halal pula. Lalu, bagaimana bisa kita melakukan kehidupan yang sebenarnya kalau kita 4 hal itu tidak kita lakukan? Tugas kita hidup ini adalah mengakui semua miliknya, lalu menggunakan di jalan Allah dengan rasa syukur dan rendah hati. Ibu-ibu Aisyah yang kami hormati, sesungguhnya kita mengetahui bahwa segala bentuk penyelewengan yang dilakukan akhir-akhir ini disebabkan rendahnya komitmen untuk menjaga amanah. Padahal menjaga amanah itu bagian penting di dalam kehidupan ini. Andai kata negara ini dikelola dengan amanah, maka kesejahteraan masyarakatnya tentu sudah jauh lebih baik sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang jujur, amanah, dan menjauhkan kita semua dari kelemahan, kedustaan, dan khianat. Amin. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.